didapatkan oleh Sang Raja Langit atau The Giant Slayer MPL Playoff. Berikan tepuk tangan kalian. Mari kita menyaksikan bersama-sama. Gig akan coba bermain lebih agresif kali ini dengan 3 personil di area atasnya. Dan bahkan langsung menuju ke arah orange buff, memaksa untuk retribution digunakan oleh Kairi di early game seperti ini. Agar invasi dari purple buff bisa terjadi, dan ini dia. Sebuah ancaman dari Baleski yang langsung di-engage dari early game juga. Oh, bahkan tidak punya flicker. First blood, itu dia ternyata. Keputusan kenapa dia berani menggunakan retribution karena disambut oleh sosok dari seorang Keyboy. Ya, dan bahkan dari posisi Baloy yang memang terlalu jauh dari pemain-pemain Geek Farm lainnya, membuat Onyx mampu untuk men-secure first blood mereka sebelum 1 menit di game kita muncul. Wah, ini Wilderness Blessing-nya sih cepet banget ya. Gerakan dari Keyboy yang benar-benar sangat mahal adanya. Membuat gerakan dari Onyx juga, manuver rotation early-nya begitu powerful. Lagi dan lagi, Quantum Charge menjadi opsi dari 4 pemain Onyx itu sendiri. Termasuk Sans juga kali ini yang lagi di-engage. Ini dia. Yang sangat menyebalkan Kiting Wine. Yang bahkan membuat para pasukan dari Onyx benar-benar membuat mobilitas cepat. Dan bahkan Geek Fam akan cukup kesulitan untuk menangkap siapapun salah satu di antara mereka. Karena no suppress. Dan ini dia keputusan yang sangat tepat betapa Link berani diambil. Dan Circling Eagle memang jadi problem juga dari Geek Farm karena mereka sulit untuk mengejar ke arah Keyboy. Tidak mudah untuk menumbangkan Keyboy yang punya escape mechanism yang begitu banyak. Tapi ini dia masalahnya juga dari Onyx. Walaupun mereka ambil Link, Cloud Link ini kan dua-duanya scale up. Dan butuh item banget. Oke, tapi sebelum itu lihat dia berani one by one situation. Dan maka nih kondisi di arah mid lane ketika Paleski belum memiliki sebuah flicker. Dipaksa oleh seorang Kairi tanpa ada Tempest of Blade. Jadi bisa dibilang di arah Turtle, perebutan mereka juga tidak terlalu akan berimpact untuk Kairi. Yang bahkan dia memiliki space waktu untuk Orange Buff terlebih dahulu. Di balik itu semua, Sans sudah mengambil dengan adanya Hard Gun. Luke tidak mungkin sembarangan untuk bisa masuk kali ini. Luke harus berpikir 2 kali, pendu ke arah cewek. Dan kalau misalnya tadi KB sempat menyebut dengan adanya mungkin item yang dibutuhkan untuk Cloud dan juga seorang Link, aku malah melihat adanya potensi split push yang bisa dibawakan oleh Onyx. Ya, 1-3-1 tapi ada Circling Eagle juga hanya untuk engage dari early game dengan tujuan untuk melakukan poking damage. Papa Cingpang menuju ke arah Geek Farm. Papa Ateng kali ini, the one and only menuju ke arah sosok dari Geek Farm. Tapi lihat, Gerakan apa itu? dengan ada gerakan agresif yang diberikan oleh Sans, tapi ternyata dengan ada guiding wind yang nyangkut, dia masih berani karena dia tahu dia punya jalan pulang. Komunikasi yang sangat selaras dengan Keyboy ya, membuat connection dari duo yang hadir dari Onyx di mid lane ini kejam banget adanya Cimomo. Apakah Kairi? Aku kira dia coba untuk invasi tadi ke arah orange-nya, tapi ternyata orange masih bisa diamankan oleh Nile. Oke. Aboy? Tapi di balik itu semua, lihat Keyboy telah memberikan sedikit space. Hardcut menuju ke arah bottom lane. Tandanya tercancel begitu saja. Tapi di balik itu semua ada tim yang terjadi. Selalu become bottom lane dan retribution-nya kali ini didapatkan oleh seorang Kairi. Dapatin satu buah team fight yang sangat mahal. Push di depan sana tidak mungkin bisa bertahan karena terlalu sakit. Dia bisa diberikan oleh Luke. Dan bahkan lihat Keyboy distraction-nya, body block-nya memaksa Kairi memukul Paleski yang tidak memiliki flicker. Lagi-lagi Paleski dimakan untuk ketiga kalinya, bahkan 4 kali secara berturut-turut. Pertempuran dengan sang mantan ternyata membuat Kairi kali ini benar-benar bisa menumbangkan Baloy untuk yang keempat kalinya. Nah itu masalahnya, Itu. Baloy tumbang 4 kali berturut-turut. Berarti Menandakan bahwa gold yang didapatkan dari teman-teman Onyx malah makin sedikit. Ya. Apakah akan ada satu metode yang sempat aku saksikan waktu acara Anniversary Mobile Legends Bang Bang, meta ATM. Ketika Kairi ter-shutdown, ini akan menjadi celengan yang begitu mahal untuk teman-teman dari Geek Farm, dan snowballing bisa terjadi semenjak shutdown tersebut. Apalagi dia punya Luke, dia punya Marky, Aboy. Di sana mungkin adalah salah satu sosok yang cukup sulit untuk bertahan ketika kita tahu dengan power dari backline insurance Onyx. Tapi di balik itu semua, shutdown terjadi ke arah Marky, itu akan mengunggulkan sekali. Sedangkan Marky belum ada itu aja, dia udah melakukan sebuah solo pick off terhadap cewek di arah bottom lane. hampir sih bisa ke pick off untuk kedua kali, tapi Keyboy menabrak dengan Circling Eagle, namun berkat ada backup dari Baloyski dengan love heal-nya membuat Marky tidak mudah untuk disenggol oleh Keyboy.
Wow. Dan ini dia momen yang benar-benar turn down sedikit dari Onyx. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru dan Nile dengan retribution-nya. Ngambil satu keuntungan lagi, tapi Suns untuk sekarang sudah berbeda. Tidak bermain secara defensif. Dia akan mencoba untuk manuver dengan satu gerakan decimate. Oke boy. Oh, lihat itu dia. Lagi guiding win apakah di atas sana. Luka dipaksa untuk mengeluarkan dari tangan transfer boost. Tidak bisa selamat nampaknya karena dia bisa terlalu besar diberikan. Dan bahkan Kyrie bersama dengan boost gak bisa apa-apa. Di balik itu semua Tempest of Blade-nya tidak terlalu berarti. Look too strong. Walaupun dengan adanya 4 pedang sekalipun tidak terlalu berarti. Kyrie masih mau lebih. Look, di-take dan gak dikasih pulang. Kyrie Mitri Keyboy tapi Decimate shutdown. ATM yang dibilang Profesor KB kali ini terjadi. Dan di tangan Nile level 8 dengan adanya gold yang melimpah. Membuat dia akan lebih perkasa di arah objektif Turtle. Waduh. Ini nih yang ditakutkan Jimomo. Ini shutdown yang mahal tadi. Dan terjadi di tangan dari Nile loh. Masalahnya Onyx jadi harus nge-drag game ini sampai ke arah metode late game seperti yang Om bilang, Be. Untuk bisa dapetin beberapa item dari ceweknya biar bisa team fight. Secara 5 pemain dari Onyx sendiri. Karena kalau maksain team fight di early kayak gini, inget. Gigfam mereka kuat banget dengan adanya Baloi, tapi cewek? Blessed West from cewek! Dibalikan kembali keadaannya masih ada PSB yang dapat tampakan Decimate on point. Kembali di tangan dari Nile. Dan lihat retribution from Kyrie. Menyelamatkan Purple Mafia. Nile tertinggal di depan sana. Tapi Marky! Out of nowhere! Dapat satu poin kill sangat mal dari mid lane atas sosok Suns yang tidak bisa diselamatkan oleh Keyboy. Marky kembali menjadi the secret weapon dan the savior for Gigfam. Wah, apakah memang dari Onyx kali ini udah mulai dibatasi pergerakannya Profesor KB? Dan bahkan ada Garenung lagi. Ini Luke bakal main ofensif. Oh my god. Dibalik itu semua Luke menuju ke arah push. Gak bisa dibendung. Gak bisa berhasil mendapatkan boost. Tapi lihat zoning out yang sangat maksimal terjadi. Keyboy sekalipun gak bisa melakukan clear dengan sangat cepat. Untungnya Suns dengan sigap melakukan gerakan agresivitas presentif. Di depan itu semua para pasukan dari Onyx, mereka nampaknya mulai sadar kalau Gigfam gak bisa ditabrak dengan 5 pemain mereka. Kyrie dengan Husklaw, item yang sangat menarik sekali. Attack speed yang connecting juga dengan critical damage. Ini akan membuat Kyrie dengan basic attack-nya mungkin akan lebih tajam ketika 1v1 dengan Marky. Tapi perlu dicatat juga bahwa Marky nanti akan build ke arah Wind of Nature. Sehingga kemungkinan besar Kyrie perlu memperhatikan targetnya. Apakah benar-benar Marky targetnya atau Aboy yang harus dia targetkan? Bahkan bisa dibilang dengan item yang sama juga Marky punya potensi untuk setidaknya durability dari Marky ini tidak akan mudah untuk ditumbangkan Profesor KB. Apalagi ada Angela di belakangnya. Itu dia. Mereka di depan sana bakal coba untuk melakukan guiding win dengan Seeking Eagle. Tapi tidak ada gerakan tambahan. Karena mereka sadar Luke bisa melakukan covering up dengan sangat cepat. Di balik itu semua lihat linknya Kyrie akan coba dilepaskan dan dihempaskan dengan purple buff-nya. Ketika purple buff Kyrie didapatkan, mereka melakukan coverisasi juga terhadap purple buff yang dimiliki dari Nile. Jadi tidak ada pertukaran. Kyrie dirugikan secara pasti kali ini. Nah, tidak ada purple buff, tapi cewek bakal memberikan pressure dari bawah. Oke, dipaksa masih ada bertahan dan bahkan Terrify from Suns membuat Luke gagal untuk melakukan take off. Tidak ready to take off dan akhirnya kembali mendarat dan bahkan tersungkur ke dalam tanah. Masalahnya sekarang Nile ini bener-bener strong banget Profesor KB. Gimana caranya pemain dari Onyx ini fokusnya jadi kepecah-pecah? Dan satu hal yang paling penting adalah Kyrie menjalankan split push dengan tujuan untuk menggapai level 15 terlebih dahulu. Nile harus maksain team fight-nya bisa terjadi, mendapatkan point kill, dan memaksakan objektif dari Lord ini tetap ada di tangan dari Gigfam. Lihat, stiker memancing keributan dimanfaatkan oleh Nile kali ini. Go Onyx. Dan nampaknya Onyx juga bakal coba mulai merespon di arah pitlot. Karena mereka sadar. Dan di menit ke-9 udah ada Great Dagger Spear. Dimiliki dari Nile di depan sana bakal coba didapatkan. Langsung hilang begitu saja. Ada harga sekalipun tidak peduli. Dan Blessed Red from cewek. Memporak-porandakan para pasukan dari Gigfam. No Marky, no party. Para pasukan dari Onyx mereka langsung fokus menuju ke arah Lord yang terhormat. Usan? Di depan sana Suns akan memberikan pressure yang sangat berat. Luke Sakaratul Maut push. Tidak boleh terlalu depan dan bahkan ini dia Marky. Dia udah memiliki GDS. Membuat para pasukan dari Onyx mereka harus tertangkap dan no power of retribution. Membuat Kyrie retri dengan sangat tenang. Dan bahkan dia harus mundur ke arah belakang. Dia harus bersepeda dengan damage yang diberikan Marky. Karena terlalu sakit. Marky udah punya Great Dragon Spear. Yang benar-benar harus dipikirkan 2 kali sebelum mereka team fight. Tapi Keyboy tentunya hanya akan menghantui saja 3 pemain dari Gig di area midnya. Tidak akan terlalu overextend.
dari Kiboy harusnya Profesor KB. Dan ini dia movement dari Kiboy dengan Matildanya yang begitu menjengkelkan, begitu mengganggu di lini jungle. Karena dengan Wilderness Blessing dia bisa berjalan-jalan ke hampir 60% map dari Geek Farm. Mencari informasi sebanyak mungkin, melakukan spam dengan menggunakan Circling Eagle dan selalu membuka map dalam keadaan winning condition. Udah mulai melakukan invasi terhadap jungle secara berturut-turut dan bahkan di balik sana. Kairi masih berani untuk memberikan dan Great Dragon Spear di tangan dari seorang Kairi. Wow, Bersama dan dengan Lord yang bebas dari top lane, Momo-chan kita bakal melihat apakah akan kelar dengan cepat. Lord yang kali ini bakal coba ditahan sama Kiboy, Prof. Tapi Kiboy, overextend? Oh, Kiboy one last last hit. Tidak terdeteksi di depan sana. Oh, Kairi? Masih bisa selamatkan Kairi. Bertahan tanpa Soulblade for defensive. Bakal coba dijemput begitu saja oleh sosok dari Kiboy. Tapi Luka out of nowhere. Mengarah ke arah Kiboy. Ter-take down. Tidak bisa diselamatkan. Kombinasi duo maut antara sosok Paleski dan juga Luka. Ternyata memberikan sedikit impact yang cukup negatif terhadap jungle mereka. Kenapa? Karena tidak bisa melindungi. Tidak ada source kill. Tapi aksi penyelamatan Kiboy sih sebenarnya lebih mensecure biar posisi dari Kairi nggak tumbang, Prof. iya, dan Sans yang tadi sempat ada shield absorb dikit walaupun terkena meteor dari Abo itu sendiri. Dan lihat bagaimana ketatnya game kelima kali ini. Tiket M5 yang dari tadi kita perbincangkan menjadi satu hal yang paling berat dari kedua belah tim. Walaupun Onyx unggul 5.000 tapi mereka nggak bisa endgame semudah itu. Win of Nature dari cewek ini mungkin bisa jadi jawaban karena Marky dari tadi belum selesai dengan Win of Nature-nya. Aku merasa perbedaan 5.000 dari Onyx ini masih berimpact mungkin gak sebesar ketika mereka benar-benar bisa ngedealing damage ya. Dan geeknya masih winnable. Itu Karena apa? dia. Karena Yuzong dan Angela combo ini bisa pegangin 2-3 pemain sekaligus untuk backline. Dan itu ngasih space ke arah Marky tentunya. Oh, Alright, bisa didapatkan. Lihat mereka menangkap Luke. Dan bahkan mereka mencoba untuk memaksa Luke mengeluarkan Black Dragon Transform sebelum Lord muncul. Karena itu winning condition yang bisa mereka miliki, Momo-chan. ya, dan dengan adanya pencurian ke arah satu buah orange dari Geek Farm, Onyx, mereka nggak mau terlalu ngasih kendor, mereka nggak mau terlalu ngasih space yang terlalu banyak ke arah pemain-pemain dari Geek Farm. Mereka coba batasi pergerakan mapnya dari Geek Farm sehingga Onyx bisa dapetin invasi ke arah jungle-nya dan mungkin akan membuat Nail tentunya tidak bisa menyamakan posisinya dengan adanya dua level perbandingan di tangan Kairi. Oh, si Halbert, Kairi benar-benar sangat detail dari segi pemilihan itemnya. Dan ini akan membuat gerakan damage, agresivitas dari Onyx bisa lebih tajam lagi nantinya dalam teamfight besar. Bahkan nggak cuma itu, mereka juga benar-benar berhati-hati, Prof. Tapi look, Black Dragon Transform. Oke, udah terbang begitu saja. Landing menuju ke arah Sans. Tapi nampaknya Sans masih ada Cyclone yang membuat dirinya selamat dan bahkan Marky dirasuki oleh sosok dari Paleski dan tidak merasa menekan apapun. Out of nowhere, lihat Blazing Red from cewek. Berhasil mendapatkan intel. Marky, no party. Mereka kehilangan Marky dan bahkan juga Paleski double kill. Out of nowhere, Luka boleh pulang, mau jadi goyang. Terdapat sosok Luka yang bakal dikejar habis-habisan oleh para pasukan dari Onyx dan nowhere to run. Where are you going, Luka? Dan kali ini cewek dengan split push yang mencoba untuk memberikan push damage oleh Nail. Mencoba untuk memaksakan, tapi masih bisa bertahan dengan Wind of Nature. Mereka memaksa menuju ke arah base turret yang akan coba dipecahkan tanpa adanya Lord. Membuat Lord nanti akan lebih berimpact. Langsung ada Seeking menuju ke arah backline. Nael terdeteksi, jangan sampai ter-take down. Ini berbahaya sekali ketika Lord didapatkan Kairi solo. Dan mereka memporak-porandakan para pasukan dari Onyx kali ini. Benar-benar mengamuk. Sang Raja Langit tidak mau tinggal diam dan bahkan satu sabetan Kairi saja membuat Aboy mengeluarkan flickernya. Wah, mereka cukup mengambil peranan yang mungkin aku bisa bilang tindakan yang cukup beresiko ya dari Onyx sendiri karena memaksakan untuk memecahkan turret base DRM tadi, Prof. Iya, tapi masalahnya Onyx perlu ngelakuin hal tersebut. Karena kalau kita lihat Onyx sekarang udah punya temponya. Mereka harus main cepat. Mereka harus main one game moment. Karena sekali aja Geek Farm dapetin snowballing comeback-nya. Ini bakal jadi malapetaka untuk Onyx. Karena mereka bisa untuk masuk tapi tidak bisa untuk keluar. One way ticket moment bisa tercipta untuk di game kali ini. Oke, base di depan sana langsung ada Asal Iko. Dibuka oleh para pasukan dari Geek Farm. Mereka fokus menuju ke arah tower turret terlebih dahulu. Tidak mau terlalu terburu-buru. Mungkin ini bisa terjadi. Tapi lihat di depan sana. Mereka memancing keributan. Tidak ada Black Dragon Transform dan ternyata disengage. Ini dia playground yang Onyx ciptakan. Tidak adanya sword skill yang diberikan oleh para pasukan dari Geek Farm
Ketika adanya Super Minion bergerak di 3 lane berbeda, mereka akan teamfight dengan maksimal. Para pasukan dari Onyx, mereka masih dengan full utility. Mereka masih punya flicker, mereka masih punya Temple Soul Blade. Lagi dan lagi dipasang ke arah belakang, dan bahkan teamfight Temple Soul Blade dikeluarkan. Blazing Blade from CW menangkap Pavoy, hilang begitu saja. Dan mereka kehilangan 2 orang. Ini bencana. Dan para pemain dari Onyx memastikan menuju ke Grand Final. Sang Raja Langit masih terlalu kuat untuk ditaklukkan dan menghukum Geek Fam untuk turun ke lower mereka. Cinderella story yang sudah dinanti-nantikan oleh Geek Fam masih harus ditahan terlebih dahulu dan turun ke lower bracket.